Setelah bikin Ukraina angkat bendera putih, Rusia lanjut jajah NATO dan Eropa. Setelah menaklukkan banyak wilayah di Ukraina, kehancuran pemimpinan Zelensky tiba dan serangan Rusia tak berhenti di Ukraina saja. Karena dikabarkan jika tentara Rusia sudah pindah posisi menuju Eropa. Benarkah untuk memberi pelajaran pada NATO? Berikut fakta di lapangan. Media pemberita Rusia Russian Today mengklaim Eropa berada di ambang perang mencakup Moldova, Transnistria dan juga bahkan negara anggota NATO. Ketegangan di Moldova meningkat usai Rusia menuding Ukraina melakukan operasi bendera palsu dan tengah mempersiapkan provokasi bersenjata melawan Transnistria dalam waktu dekat. Operasi bendera palsu biasanya dilakukan dengan menyamarkan dalang di balik satu serangan. Tindakan semacam ini biasanya digunakan satu pihak untuk memvalidasi serangan mereka. Serangan tersebut dilaporkan akan dipimpin Angkatan Bersenjata Ukraina dan Resimen Azov. Serangan Rusia yang muncul di wilayah Transnistria menjadi dalih Ukraina menginvasi. Demikian menurut Kementerian Pertahanan Rusia pada Februari lalu. Pernyataan itu berlanjut, kelompok Ukraina berpartisipasi dalam invasi bertahap akan disamarkan dengan serangan Angkatan Bersenjata Rusia. Sehari kemudian, Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan peralatan personel militer Ukraina dalam posisi siap di perbatasan Ukraina hingga Pridnestrovia. Kami memperingatkan Amerika Serikat, NATO dan juga Ukraina atas langkah-langkah berikutnya. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia seperti dikutip Newsweek pada Senin kemarin. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Ukraina menghargai kemerdekaan negara lain dan mengakui bahwa Transnistria bagian dari Moldova. Transnistria secara sepihak memisahkan diri dari Moldova pada tahun 1990 saat negara itu masih menjadi bagian dari Uni Soviet. Namun mereka tak pernah diakui secara internasional. Dunia masih mengakui Transnistria sebagai wilayah kedaulatan dari Moldova. Kalah perang, Zelensky langsung imigrasi ke Amerika. Wow, kabar memalukan datang dari si mantan pelawak yang kini memimpin negara Ukraina yang tengah dalam konflik besar melawan Rusia. Pada akhirnya harus kibarkan bendera putih segera setelah negaranya porak-poranda. Bahkan setelah ribuan korban jiwa melayang, kini malah Ukraina melepaskan begitu saja negaranya. Bahkan Zelensky dikabarkan segera berimigrasi ke Amerika meninggalkan negaranya begitu saja. Sementara itu, Rusia lanjut membombardir Ukraina termasuk Kiev sampai menyebabkan pemadaman listrik di beberapa wilayah seperti ibu kota hingga Moldova, negara tetangga. Setidaknya 3 orang dilaporkan tewas akibat gempuran Rusia di Kiev. Sementara itu pemadaman listrik darurat diberlakukan di Kiev hingga Odessa, selatan Ukraina. Setelah serangan Rusia menargetkan fasilitas infrastruktur di wilayah tersebut, jadwal pemadaman untuk sementara tidak dapat dilakukan sampai situasi stabil, kata perusahaan pemasok energi terbesar Ukraina, Yasno. Di Ukraina Selatan, seluruh wilayah Odessa tanpa listrik, menurut laporan pemerintah daerah di Telegram. Akibat serangan rudal besar-besaran terhadap infrastruktur energi Ukraina, untuk sementara tidak ada pasokan listrik di wilayah Odessa dan wilayah lain di Ukraina. Katanya, Mikhailo Podolyak, penasihat kepala kantor Presiden Ukraina, mengatakan di Twitter bahwa serangan besar-besaran baru terhadap fasilitas infrastruktur Ukraina sedang berlangsung. Selain Ukraina, Moldova juga terdampak dibombardir Rusia. Wakil Perdana Menteri Moldova Andrei Spuni mengatakan sebagian besar wilayah negaranya gelap gulita tidak lama setelah gempuran Rusia menerjang Ukraina. Pemadaman besar-besaran terjadi di Moldova setelah serangan Rusia terhadap infrastruktur energi Ukraina, kata Spuni seperti dikutip Reuters. Moldelektrika TSO, operator sistem transmisi, berupa untuk menghidupkan kembali listrik di lebih dari 50% negara. Rusia diketahui kembali menggempur Ukraina hari ini dengan meluncurkan rudal ke infrastruktur energi negara itu. Musuh meluncurkan serangan rudal pada infrastruktur penting di kota Kiev, tetapi di tempat penampungan sampai peringatan udara berakhir, kata pemerintah kota Kiev di media sosial seperti dikutip AFP.
Operator energi DTEK menyebut pihaknya saat ini tengah berupaya menstabilkan situasi di Ukraina usai pemadaman darurat dilakukan. Lalu di mana Zelensky berada? Gempar nyatakan menyerah ke Rusia, pasukan militer Ukraina menangis. Beberapa wilayah Ukraina telah ditaklukkan Rusia, bahkan sudah banyak pasukan Ukraina yang akhirnya pilih menyerah dengan kemampuan Rusia yang masih bertahan melawan para anak buah Zelensky. Sebelum menyatakan menyerah pada tentara Rusia, terekam jika beberapa dari pasukan Ukraina menangis dan meminta maaf atas kekalahannya, mengaku telah gagal mempertahankan tanahnya. Selain itu, Rusia juga terus gencar mengatasi wilayah yang lain dengan senjata terbarunya. Diberitakan sebelumnya setidaknya 9 orang tewas dalam gelombang serangan baru Rusia di Ukraina. Tidak tanggung-tanggung, Rusia menggunakan senjata ampuh dalam serangan itu, termasuk rudal hipersonik yang langka Kinzhal. Rusia dilaporkan tidak menembakkan rudal hipersonik Kinzhal yang dapat menghindari pertahanan udara sejak bulan awal konflik. Rentetan serangan terbaru itu adalah yang paling parah melanda Ukraina selama berminggu-minggu. Serangan itu memutus aliran listrik ke pembangkit nuklir Zaporizhzhia yang terbesar di Eropa, meskipun kemudian dipulihkan. Senjata berbasis udara, laut, dan darat jarak jauh presisi tinggi termasuk sistem rudal hipersonik Kinzhal mengenai elemen kunci infrastruktur militer Ukraina, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konazenko, seperti dikutip dari BBC. Itu adalah serangan terbesar Rusia dalam sehari di Ukraina sejak akhir Januari. Sirine meraung-raung, rentetan rudal Rusia hujani kota Ukraina. Sirine meraung, ini adalah serangan besar dan untuk pertama kalinya dengan begitu banyak jenis rudal, kata kantor berita Reuters mengutip juru bicara Angkatan Udara Ukraina. Itu tidak seperti sebelumnya, sambungnya. Presiden Vladimir Putin telah menyoroti investasi Rusia dalam rudal balistik hipersonik yang dapat melakukan perjalanan lebih dari 5 kali kecepatan suara. Operator energi nuklir Energoatom mengatakan serangan di pabrik Zaporizhzhia telah memutus hubungan antara fasilitas tersebut dan sistem tenaga Ukraina untuk ke-6 kalinya sejak diambil alih oleh Rusia setahun yang lalu.